Selamat sore, Shalom. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Pelkat PKP. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan himne Pelkat PKP. Ajakan beribadah. Di tengah dunia dan segala tantangannya, kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan, hidup taat dan tertib, serta mewujudkan kasih dan menjadi berkat bagi semua orang. Tutur kata dan perbuatan kita selaku anak-anaknya, hendaklah selalu menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah, dengan rasa syukur dan kerinduan untuk hidup damai dalam pemerintahannya. Kita datang beribadah kepada Sang Pencipta dan Raja di atas segala raja. Saya jemput ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian PKJ 4 ayat 1 dan 2, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Ajak teman bersama menyembah.
Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sore hari ini kami anak-anak-Mu datang beribadah, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Tuhan hadir di tengah para ibu-ibu PKP di GPIB Jemaat Irene. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih Tuhan dan setia-Mu yang menyertai kami. Amin. Kita akan masuk di dalam Mazmur pujian, Mazmur 3 ayat 2 sampai 5 dan 9. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Saya persilakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Kita akan menyambut kembali dengan nyanyian PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memahami dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya, ibu-ibu yang terkasih, kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, ibu-ibu yang selalu rindu mendengar suara Tuhan yang menyapa kami melalui firman Tuhan. Bahkan kami juga ingin selalu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan.
Karenanya ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami di sore hari ini untuk kami dimampukan oleh Tuhan memahami akan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah di sore hari ini. Dan jadikanlah kami ya Tuhan tidak hanya sebagai pendengar dari firman Tuhan, tetapi juga sebagai pelaku dari firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25 mengatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup anak-anak Tuhan di zaman gereja mula-mula penuh dengan perjuangan. Karena percaya kepada Yesus, mereka harus dihadapkan pada bahaya dan aniaya. Bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Tetapi meskipun demikian, ibu-ibu, tidak ada dari mereka yang menjadi takut, putus asa, mundur, apalagi sampai menyangkal Kristus. Ibu-ibu yang terkasih, pada waktu Stefanus baru saja dirajam batu karena Kristus, hal ini tidak menyurutkan semangat Filipus untuk tetap melayani Tuhan. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Kristus. Kisah Para Rasul mencatat Filipus menjadi salah satu dari ke-7 orang yang ditahbiskan untuk membantu 12 rasul dalam melayani kebutuhan para anggota gereja. Yang disampaikan Filipus dalam pelayanannya kepada orang-orang di Samaria adalah tentang kerajaan Allah, kuasa Allah, karya Allah, dan tentang pribadi Yesus Kristus yang telah membuka pintu keselamatan bagi kita umat manusia, sehingga manusia dapat sampai kepada Allah Bapa. Selama pelayanan tersebut, Roh Kudus senantiasa menyertai Filipus, sehingga banyak orang melihat tanda-tanda yang diadakannya. Bahkan Simon, yang adalah seorang penyihir yang terkenal di kota itu, Simon yang layaknya seperti selebritis yang selalu dipuja dan dielu-elukan karena kehebatannya dalam sihir, menjadi percaya. Dan sesudah percaya, Simon pun dibaptis. Dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan Simon pun takjub
ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ibu-ibu yang terkasih, Petrus dan Yohanes pun tiba di Samaria. Mereka berdoa dan menumpangkan tangan kepada orang-orang percaya di Samaria, sehingga orang-orang percaya menerima Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk memampukan orang percaya dalam bersaksi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya Simon tidak benar-benar mengerti bagaimana bertobat sejati. Meskipun telah melihat tanda mujizat dan mendengar berita Injil melalui Filipus dan juga kedua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, Simon tetap hidup di dalam pola pikir yang salah. Bahkan ketika mujizat dan kuasa Roh Kudus telah dinyatakan dan dengan sangat jelas pun, Simon tetap memiliki hati dan kehendak yang ditundukkan oleh dosa. Simon ingin kembali merebut posisinya sebagai pembuat mujizat terbesar di kota itu. Dan Simon melihat kemungkinan itu saat turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus rupanya sangat menarik perhatian Simon. Simon takjub akan pekerjaan Roh Kudus di antara orang-orang percaya di Samaria. Tetapi apa yang dilihat Simon malah membuat Simon berpikir bagaimana memperoleh keuntungan dari tanda-tanda mulia ini. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, Simon pun menawarkan sejumlah uang kepada Petrus untuk membeli karunia Roh Kudus, supaya ketika ia menumpangkan tangannya kepada orang lain, orang itu beroleh Roh Kudus. Simon meminta Petrus untuk memberikan kuasa kepadanya. Betapa picik pikiran dan betapa jahat niat hati Simon. Simon juga berpikir bahwa semua orang selicik dan sejahat dia. Keinginan Simon yang ingin membeli kuasa Roh Kudus membuat Petrus menegur dengan sangat keras permintaan Simon tersebut. Jawaban Petrus menunjukkan sikap hamba Tuhan yang sejati. Iman Kristen bukanlah komoditi untuk diperjualbelikan. Karunia Allah tidak mungkin bisa dibeli dengan uang. Karunia Allah melampaui seluruh harta di dunia ini, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seseorang hanya karena dia mempunyai uang. Apakah uang bisa membeli anugerah Tuhan? Tidak. Apakah Roh Kudus bisa diperoleh dengan diberi uang? Tentu tidak. Simon menganggap Roh Kudus seperti sebuah sihir, sebuah kemampuan yang bisa didapat dengan cara-cara manusia seperti melalui uang, lalu menyalurkannya kepada orang lain demi uang atau demi harga dirinya agar terlihat lebih hebat, seperti ketika ia membuat orang-orang Samaria takjub kepadanya dengan kemampuan sihirnya. Simon menganggap bahwa Roh Kudus bisa dibeli, padahal Roh Kudus diberi secara cuma-cuma oleh Tuhan bagi mereka yang percaya kepadanya. Simon menganggap bahwa Roh Kudus dapat dipakai sesuka hatinya demi kehebatan dirinya, padahal Roh Kudus bukan untuk menunjukkan kehebatan diri sendiri,
tetapi untuk bersaksi demi kemuliaan Tuhan. Kebersamaan Simon dan Filipus selama ini belum cukup memberikannya pelajaran firman Tuhan secara lebih mendalam. Simon kembali membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan dagingnya. Sebagai orang yang sudah menerima Injil dan memberi diri dibaptis, harusnya Simon memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Teguran Petrus yang demikian keras kepada Simon disertai dengan seruan untuk bertobat. Petrus memerintahkan Simon untuk segera berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Simon pun menjadi takut, dan ketakutan Simon adalah takut pada hukuman dosa, bukan karena menyesali dosa. Karena ketakutan itulah Simon meminta Petrus berdoa baginya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat pandemi global yang masih terus kita alami sampai dengan saat ini, bahkan sudah 1 tahun kita mengalaminya, kita pasti tak pernah putus untuk berdoa. Berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, berdoa agar kita tidak terpapar oleh virus tersebut, berdoa agar tidak bertambah banyak jumlah yang positif karena virus ini, berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini tengah menjalani isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit, berdoa bagi para tenaga medis yang saat ini berjuang di garis depan agar Tuhan tetap menjaga kesehatan mereka, berdoa untuk pemerintah dengan segala upaya dan aturan yang dikeluarkan untuk mencegah penularan COVID. Berdoa Tuhan memberkati vaksin yang saat ini tengah diberikan untuk setiap orang agar dapat diserap dengan baik oleh tubuh kita untuk menangkal virus tersebut. Mengapa berdoa? Karena berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Yang harus kita lakukan dan kita percayai sangat besar kuasanya adalah berdoa. Seperti halnya yang dialami oleh Elia. Ketika Raja Ahab dan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, Elia berdoa kepada Tuhan dan hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia berdoa lagi, lalu hujan pun kembali turun. Setelah berdoa, yang terjadi adalah peristiwa yang luar biasa. Itu karena Elia bersandar pada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Begitu juga ibu-ibu yang terkasih, seperti kisah Petrus dan Yohanes yang dipakai Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Bukan karena mereka sakti atau hebat, melainkan karena kuasa Tuhan bekerja melalui 2 rasul Kristus tersebut. Bisakah hal serupa terjadi ketika kita yang berdoa? Mengapa tidak? Tentu kita bisa. Salah satu kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya adalah meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu menjadi sembuh. Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, bahwa barang siapa percaya kepadanya akan dapat melakukan hal-hal yang seperti Yesus lakukan, termasuk diantaranya dipakai Allah berdoa untuk kesembuhan orang yang sakit. Allah tidak hanya memakai hamba Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi orang sakit,
tetapi Tuhan dapat memakai setiap orang yang percaya. Maukah kita merespon kebenaran ini dan mulai berani mendoakan mereka yang sakit dan butuh didoakan? Berbahagialah orang yang berdoa dengan kekuatan iman yang teguh, karena Tuhan yang berkuasa sudah menyelamatkan semua orang sakit, termasuk kita. Berbahagialah orang yang meminta kesembuhan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa membangunkan orang yang sakit. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan juga mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin kita menyangka bahwa orang benar yang dimaksud berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Faktanya, selain Tuhan Yesus tidak ada yang seperti itu. Orang benar yang dimaksud adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Ada orang yang tidak percaya diri mendoakan sesama. Jika demikian, kita menempatkan kuasa doa pada manusia, bukan pada Tuhan. Ketika ada pergumulan berat, maka hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa. Memohon kuasa Tuhan. Ingat, malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berdoa. Dengan berdoa, Tuhan Yesus dikuatkan untuk tetap maju menjalani misi Bapa. Peristiwa yang besar pun terjadi. Kuasa maut dikalahkan dan keselamatan digenapi. Demikian pula kita ibu-ibu yang terkasih, ketika kita berdoa, maka kita pun akan dikuatkan dan hal-hal besar pun dapat terjadi. Berdoalah untuk hal apapun dan saat menghadapi masalah apapun. Ketika kita berdoa, hidup menjadi tenang, tidak khawatir, lebih kuat, dan lebih berani daripada yang kita kira. Ketika doa kita tidak dijawab atau belum dijawab, jangan merasa Tuhan tidak mendengarkan. Jawaban doa membutuhkan waktu. Suatu saat kita akan melihat bagaimana doa kita berpengaruh dan dikabulkan Tuhan. Doa bisa mengubah hidup kita, saudara kita, orang tua kita, atau siapapun. Doa sanggup mengubah banyak hal. Kekuatan doa tidak terletak pada orang yang berdoa, tetapi pada kuasa Tuhan sendiri. Tak peduli siapa yang berdoa, selama doa tersebut sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan dengan kuasa-Nya. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu dan tetap percaya. Bagian kita hanyalah berdoa, dan selanjutnya biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Dikatakan dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ketika kita sudah berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, itu berarti kita sudah menyerahkan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan akan berbuat dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Let go and let God. Serahkanlah seluruhnya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin.
Untuk mengaminkan firman Tuhan di sore hari ini, kita mengangkat pujian dari PKJ 244 bait 1 dan 2, Sejenak Aku Menoleh. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan yang selalu ada dan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih kami boleh terus merasakan berkat Tuhan yang tidak putus-putus di dalam kehidupan kami. Seperti di sore hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pahami dan pelajari ya Tuhan, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Biarlah kami terus datang kepada Tuhan melalui doa kami di saat kami menghadapi kehidupan kami, terlebih di saat pergumulan ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan melalui setiap doa yang kami naikkan. Dan saat kami mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja menolong kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, di kesempatan sore hari ini kami datang menaikkan doa bagi kehidupan kami selaku ibu-ibu jemaat Irene ya Tuhan, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menjadi ibu-ibu, menjadi tiang doa di dalam keluarga, menjadi ibu-ibu yang Tuhan pakai untuk terus setia terhadap suami, terus setia mendampingi anak-anak, terus setia mendidik dan membimbing anak-anak terkasih kami, dan setiap apapun yang kami jalani di dalam kehidupan kami, Tuhan terus campur tangan, Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan rasa syukur di dalam kehidupan kami sebagai ibu-ibu. Pergumulan tidak membuat kami menjadi putus harap,
pergumulan tidak membuat kami menjadi lemah, tapi kami boleh percaya pergumulan memberikan kekuatan kepada kami karena Tuhan ada di saat kami menjalani pergumulan tersebut. Ya Tuhan, begitu juga suami kami, Tuhan berkati, Tuhan mempercayakan mereka di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan sebagai kepala keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk dijalani. Biarlah segala usaha, jerih lelah, dan apapun yang diusahakan oleh suami kami, Tuhan memberkati agar boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tidak ada yang sia-sia bila dijalankan di dalam Tuhan, dan Tuhan terus mampukan agar setiap berkat boleh juga dirasakan oleh kami keluarga, dan juga boleh kami salurkan ke setiap orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Begitu juga anak-anak kami ya Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak kami yang saat ini tengah menjalani ujian, Tuhan tolong mereka saat mereka dihadapkan pada soal-soal untuk mereka jawab. Tuhan memampukan mereka untuk menjawab soal demi soal dengan baik dan benar. Begitu juga anak-anak kami yang akan menjalani ujian kenaikan kelas nanti ya Tuhan. Tuhan juga yang menolong anak-anak kami tersebut. Biarlah roh kepintaran, prestasi yang baik senantiasa Tuhan berikan untuk anak-anak kami. Begitu juga yang menjalani pendidikan di universitas ya Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang menjalani pekerjaan mereka. Biarlah semangat untuk menjalani pekerjaan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyalahgunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka boleh bertanggung jawab penuh di dalam menjalani pekerjaan mereka. Ya Tuhan, begitu juga dengan anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini masih dalam mencari pekerjaan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan membuka jalan bagi mereka, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat mereka terus menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Pada waktunya nanti Tuhan akan memberikan pekerjaan tidak hanya yang baik tapi juga yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan hadirkan dan tempatkan di Jemaat Erene ya Tuhan. KMJ Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Ana Leander Sairang. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan. Saat Tuhan hadirkan di tengah-tengah Jemaat Erene, biarlah kami boleh terus merasakan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang senantiasa ditaburkan. Begitu juga dengan pendeta domisili Ibu Pendeta Vivin Mandagi ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupannya yang dalam beberapa waktu dekat akan bertolak ke Kupang untuk menetap di Kupang ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan Ibu Pendeta Vivin dimanapun Tuhan tempatkan dan hadirkan Ibu Pendeta Vivin. Biarlah boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga besar yang ada di Kupang. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para presbiter dan pengurus ke-6 Pelkat, terlebih khusus pengurus PKP baik di tingkat jemaat maupun di sektor. Ya Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan pelayanan kami semua ya Tuhan. Biarlah semangat di dalam melayani boleh terus menyala-nyala di dalam diri kami. Begitu juga dengan PHMJ, komisi dan Pokja, kami juga menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Biarlah di setiap pelayanan kami boleh terus memberikan pelayanan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Dan yang saat ini memberi diri untuk menjalani pelayanan secara streaming dalam ibadah PKP di sore hari ini, Tuhan juga memberkati pelayan liturgi, operator multimedia, pemandu lagu dan pemusik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan percayakan pelayanan ini kepada kami, dan biarlah setiap talenta yang kami miliki hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang dalam sakit mereka ya Tuhan.
baik yang di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah ya Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka, terus memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan akan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Jangan biarkan mereka putus harap ya Tuhan, tapi mereka boleh berkeyakinan bahwa kuasa jamahan tangan kasih Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Begitu juga mereka boleh terus dikelilingi oleh keluarga, saudara yang terus mendukung dan mensupport mereka untuk mereka boleh hadir di tengah-tengah mereka yang sedang merasakan sakit, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi, kehilangan pekerjaan ataupun usaha mereka yang harus tutup karena pandemi ini. Ya Tuhan, tolong mereka, jangan biarkan mereka putus harap, tapi biarlah Tuhan membuka jalan bagi mereka saat mereka kehilangan pekerjaan, saat mereka harus kehilangan usaha yang tutup karena pandemi ini. Mereka boleh terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka kekurangan dan kelaparan, tapi berkat-berkat Tuhan boleh terus ada dan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami, ini syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami ini, karena Tuhan hanya sejauh doa bagi kami, dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memasuki pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Keluaran 35 ayat 5 yang menyatakan, "Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian, nyanyian dari PKJ 147 ayat 1 dan 3, "Di sini aku bawa." Terima Tuhan, oh terima
Saya jemput ibu-ibu untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih setia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kuduskan dan terimalah persembahan syukur kami ini, hanya boleh menjadi berkat buat pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu mari berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan kita naikkan pujian dari PKJ 127 bait 1 dan 4, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.